Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar Radio Kayong Utara, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat kembali dalam program Mengaji on Air, dan insya Allah tema yang akan kami angkat pada kesempatan ini yaitu tentang bagaimana menjaga pandangan dan dampaknya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, tidak berlebihan jika ayat ini dikatakan paling berat pelaksanaannya pada zaman yang penuh fitnah seperti saat ini. Kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang lain terjebak dalam istilah dosa besar dan dosa kecil. Dimulai dari maksiat mata, dosa kecil yang cenderung dilanggar secara terus-menerus tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa khawatir dirinya menjadi su'ul khatimah. Para pendengar, salaf saleh kita mengatakan tidak lagi disebut dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus, dan bisa jadi tidak disebut dosa besar ketika segera bertaubat. Jika diri kita merasakan beratnya melaksanakan ayat di atas, maka kita sama-sama merenungi 7 tausiah atau nasihat berikut ini, yaitu sering-seringlah mentadabburi ayat ini, karena ayat ini menggugah keimanan kita. Pelanggaran yang sering terhadap ayat ini akan merusak keimanan, yang akan menghalangi diri kita dari banyak kebajikan, termasuk hidup dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, takutlah akan dampak yang sangat dahsyat, yaitu kotornya jiwa saat melanggar ayat ini. Karena jiwa yang kotor tidak akan bertemu dengan kesucian Al-Quran. Sedangkan pelaksanaan ayat ini akan berdampak pada kebersihan jiwa, yang memudahkan manusia melaksanakan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kepada pasangan suami istri, percayalah bahwa ketaatan mata kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berpengaruh besar kepada keharmonisan rumah tangga. Bagaimana mungkin? Betul, karena mata yang taat kepada Allah berarti konsisten kepada yang dihalalkan oleh Allah. Sedangkan mata yang bermaksiat akan kontraproduktif dengan yang halal. Sehingga bagaimana mungkin seorang suami akan menikmati yang halal dengan optimal? Jadi
akan beda keharmonisan yang terbentuk pada suami istri yang taat kepada Allah dengan yang bermaksiat kepadanya. Para pendengar Radio Kayong Utara, betul, maksiat mata adalah dosa kecil. Namun, kalau saja kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menilainya besar karena yang kita langgar adalah Allah yang Maha Besar. Kalau saja kita sadar bahwa mata bukanlah milik kita, tetapi titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantaslah jika barang titipan itu kita gunakan. Maka pantaskah jika barang titipan itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada penitipnya, terlebih lagi jika dilakukan terus-menerus? Atau jika kita berdalih dengan amal-amal soleh, toh cuma dosa kecil yang akan terhapus dengan wudhu, sholat sunnah, dan wajib, sehingga terus-menerus bermaksiat. Maka ingatlah, siapa yang menjamin hari ini atau besok kita masih hidup, sehingga kita masih sempat beramal soleh? Atau siapa yang menjamin bahwa kita masih memiliki stok hidayah untuk berbuat amal soleh? Bagaimana kalau hidayah amal soleh itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Beginilah seharusnya cara beriman kita kepada Allah, harus seimbang antara raja atau optimis dan khauf atau pesimis. Para pendengar Radio Kayong Utara yang dirahmati Allah, sebagian yang lain mengandalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Jika ini alasannya, berarti telah melupakan sifat Allah yang Maha Keras siksanya. Beriman kepada Allah harus seimbang antara roja dan khauf, antara harap dan takut. Mengandalkan roja saja cenderung menganggap remeh dan enteng terhadap kemaksiatan. Sebaliknya, khauf atau takut saja cenderung berlebihan dan super berhati-hati dalam beraktivitas. Para pendengar yang budiman, untuk itu marilah kita lebih bermujahadah untuk menjadi hamba-hambanya yang taat mata dan pandangan. Sudah seharusnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan menjadi hambanya yang selalu dalam ketaatannya dan dilindungi dari kejahatan penglihatan. Terlebih lagi kepada mereka yang tidak menyadari adanya dosa mata sehingga menganggapnya biasa-biasa saja. Hal ini lebih besar lagi bobot musibahnya. Bahkan merasa heran, mengapa sekedar melihat lawan jenis saja dinilai telah bermaksiat? Maka tepatlah jika di penggalan akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru, maka bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian sukses. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Kalau saja jiwa ini benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin manusia berperasaan seperti di atas. Menjaga pandangan terhadap lawan jenis sangat erat hubungannya dengan berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan dengan seluruh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita luruskan cara berpikir kita
tentang hakikat amal soleh. Kita sering terfokus kepada pelaksanaan perintah-perintah syariat saja. Padahal harus dipahami, amal soleh juga terdapat dalam aktivitas menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kecil apalagi yang besar. Ada beberapa alasan bahwa ayat ini dan sejenisnya memiliki hubungan yang kuat dengan berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan dapat menjadi daya dukung yang kuat. Bahwa perintah menundukkan pandangan diserukan oleh Allah dengan mengangkat isu keimanan, sehingga orang yang mentaati ayat ini akan bertambah imannya, bahkan akan merasakan manisnya iman. Keimanan seperti inilah yang akan mudah tersambung dengan Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 121, yang artinya mereka yang benar-benar tilawah, merekalah orang-orang yang beriman. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, mereka yang mentaati ayat ini akan selalu berada dalam dua amal soleh, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Maka siapa yang selalu dalam kondisi beramal soleh dan lebih ringan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, Allah menjanjikan secara eksplisit di ayat ini bahwa menjaga pandangan akan membentuk jiwa yang suci. Sedangkan berinteraksi dengan Al-Quran sangat membutuhkan kesucian jiwa. Seperti dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79 yang artinya tidak dapat menyentuh Al-Quran atau berinteraksi dengannya kecuali orang-orang yang suci. Para pendengar yang berbahagia, dampak bina iman atau tarbawi lain dari menjaga pandangan adalah terbangunnya keimanan, muraqabah atau merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tadabbur yang hidup saat berinteraksi dengan Al-Quran. Pada umumnya perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman hanya ditujukan kepada kaum laki-laki, karena sudah otomatis juga berlaku bagi kaum wanita. Namun dalam hal menundukkan pandangan, karena begitu pentingnya Allah khususkan juga ayat untuk muslimah. Para pendengar radio yang berbahagia, adapun anggapan bahwa maksiat mata atau maksiat yang lain dapat berdampak kepada sulitnya menghafal Al-Quran atau bahkan menghilangkan hafalan yang sudah dihafal, kami berpendapat tidak sepenuhnya benar. Mungkin saja dampak tersebut tidak terjadi, namun yang pasti adalah kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan dan daya tarik Al-Quran. Apalah artinya kita hafal dengan lancar, namun tidak merasakan ruh Al-Quran, atau kita kehilangan daya tarik Al-Quran, sehingga tidak tertarik lagi dengan semua bentuk interaksi dengan Al-Quran. Saat seperti inilah tidak saja hafalan hilang, bahkan Al-Quran pun menjauh dari diri kita. Musibah yang lebih besar daripada sekedar hafalan yang hilang, ingatlah tidak akan menyatu antara yang kotor dengan yang suci. Oleh karena itu, banyaklah kita taubat dan amal soleh, dan berusahalah menjauh dari maksiat. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya
yang serius ingin menjadi hamba yang taat. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, sebagian salaf soleh mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, walaupun aku belum bersih dari maksiat." Sedangkan Amr bin As mengatakan saat menjelang kematiannya, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak bersih dari dosa, maka aku selalu meminta ampun darimu. Dan aku bukanlah orang yang kuat, maka aku selalu minta tolong kepadamu." Ibrah atau pelajaran ungkapan di atas adalah berusahalah sekuat tenaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan meminimalkan kesalahan. Saat terjadi kesalahan, segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbanyak amal soleh. Namun, janganlah sekali-kali menggampang-gampangkan kemaksiatan, apalagi berbangga dengannya. Bertawadulah dan rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan memuliakan hambanya yang senantiasa membersihkan diri dari kesombongan. Demikian Kak Emi.